Halo, selamat siang buat para lelaki di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Terkhusus buat para lelaki kelahiran tahun 85 sampai dengan 90. Ya, bagaimana? Sekarang apakah sudah mulai merasakan ya bahwa kita ini sudah di fase dimana kita udah gak tertarik lagi buat main-main, seneng-seneng ya. Jadi kita ini dituntut untuk menjadi lebih dewasa lagi. Beneran, baik yang udah nikah ataupun yang belum menikah. Nah, ini menarik ya. Kita bahas, kita ngobrol santai ya. Nah, jadi gini ya. Contoh saya lahir 92. Umur sekarang 30 dan alhamdulillah saya sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Ya, tahun ini anak yang paling besar sudah mau masuk SD. Nah, di umur 30 nih buat seorang laki-laki, tentu dong nggak semuanya sudah menikah ya. Jadi umur 30 itu ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, dan ada yang belum menikah. Nah, kita bahas yang sudah menikah dulu saja. Contoh saya ya, sudah menikah, sudah memiliki 2 anak. Bener-bener kerasa banget ya bahwa sekarang ini saya sudah nggak tertarik lagi buat seneng-seneng happy gitu ya, main nongkrong. Bener-bener udah bukan waktunya gitu ya. Jadi ketika ada temen atau siapapun lah yang ngajak buat main, buat seperti itu kayak males gitu ya. Jadi mungkin karena memang keadaan dan status saya sudah menjadi seorang ayah ya, yang mungkin membuat pemikiran saya itu udah gak kepikiran lagi ya kan, untuk memikirkan seneng-seneng ya kan, sama temen-temen ya, nongkrong seneng-seneng lah dan lain-lain. Jadi isinya itu bagaimana caranya saya bisa membahagiakan keluarga saya. Sekalinya mau seneng-seneng ya harus dengan anak dan istri saya gitu ya. Ini juga nih ya, perlu diingat ya bahwa setiap orang itu mempunyai ujiannya masing-masing. Ya, contoh deh kita bahas yang udah rumah tangga dulu ya. Banyak di sekitar kita bahwa kita sering melihat ya, dalam suatu rumah tangga itu pasti ada aja periode cobaannya, bro. Beneran, periode cobaannya. Awal-awal nikah, setahun nikah itu periode dimana kita mengenal, benar-benar mengenal satu sama lain ya kan? Itu ujiannya adalah bahwa kita bisa sabar gak nih, kita bisa nerima gak nih ya istri kita ya, suami kita dengan sifat-sifat aslinya yang pasti dah kaget kalian. Perasaan pas pacaran dia gak gini deh, perasaan gak gini deh. Nah, itu selama setahun itu. Nah, kalau Anda udah berhasil melewati fase ujian tersebut, pasti Anda akan lanjut dan legowo dan lebih bahagia. Kedua, memang di tahun kedua akan diuji dengan dimana ketika kita sudah menginginkan seorang keturunan gitu, bro ya. Ya, istri kita ada yang udah hamil. Nah, ini diuji kalau istri kita setahun nggak hamil-hamil. Nah, itu ya ujiannya rumah tangga itu udah, ya kan? Pasti bingung. Maksudnya bingung tuh setahun loh ya, setahun nunggu gitu ya. Oke, jadi sabar. Nah, kalau Anda sabar, pasti ya Anda pasti selalu bersama lah, menghadapi bersama-sama. Ada yang menikah 5 tahun baru dikasih anak, itu ada yang 3 tahun harus nunggu tahunan lah ya. Ada juga yang baru menikah jalan beberapa bulan gitu ya, jalan 5 bulan atau gak nyampe setahun sudah hamil. Itu juga banyak. Jadi cobaannya masing-masing. Yang selanjutnya itu kadang ada di fase dimana rumah tangga kita itu diuji dengan ekonomi, bro ya. Itu di tahun keberapanya tiap orang pasti beda-beda ya. Jadi rumah tangga berada diujinya itu ketika sudah menikah, punya anak, habis itu diuji dengan ekonomi ya, ekonomi yang merosot anjlok di titik dimana udah gak punya apa-apa, hutang banyak. Nah, itu ya pasti ada di titik seperti itu. Nah, tapi coba lihat, ada juga yang ujiannya gini. Ada orang yang gak dikasih anak,
ya, dia itu sampai puluhan tahun menikah tapi gak punya anak. Tapi dia diberikan kelebihan, ya, kelebihan rezeki, maksudnya usahanya lancar, ya kan, uangnya mengalir terus gitu. Jadi cobaan setiap orang itu yang udah menikah itu beda-beda, bro, ya. Nah, ini bagi yang sudah menikah, nah, dan itu segala situasi dan kondisi seperti itu ya membuat saya, ya, atau kita semua yang udah menikah, ya mau gak mau sudah harus mulai dewasa, bro, ya. Sudah bukan zamannya kita nongkrong tiap malam ngabisin waktu gak jelas ya. Kita bahas yang bujangan. Di umur 30 sekarang banyak kok ya yang masih belum menikah, ya, dimana dia masih gak tahu, ya kan, jodohnya di mana dan lain-lain. Nah, ini juga menarik, ya kan, ini juga menarik. Di umur 30 ketika umur semakin tua dan masih belum juga menikah, pasti itu punya tekanan tersendiri. Dalam artian ada yang dibuat pusing, ada yang dibuat stres, ada yang biasa saja. Nah, kebanyakan ketika orang untuk mengalihkan, nah, ya kan, untuk mengalihkan 30 tahun masih belum nikah, itu ada yang positif, ada yang negatif, bro, ya. Ada yang positif, ya udah, dia terus berkarya, ya kan, dia terus bekerja dengan semangat, dia terus menabung, ya kan. Akhirnya kan intinya kalau dia terus semangat bekerja dan menabung, punya duit banyak. Kalau lu udah punya duit banyak, mau milih wanita kayak apapun tinggal pilih, ya kan gitu. Yang kedua itu kalau negatif, ya, jadi dia ya udah semakin gak terarah gitu ya, semakin pesimis, gak terarah, kerja gak mau, ya kan, ke arah negatif, udah selesai. Jadi memang apa ya, gimana posisi kalian sekarang ada di fase yang mana gitu ya. Jadi kalau menurut saya, bagi kalian yang belum menikah di umur 30 harus mulai memikirkan, ya kan, menata dan memikirkan. Jodoh itu ya memang sudah urusan Tuhan, bro, tapi kita sebagai manusianya ya wajib gitu ya untuk berusaha, ya kan, untuk ikhtiar. Jadi jangan pasrah, ya, tapi berserah. Pasrah dan berserah beda. Contoh misalkan nih ya, ini masalah jodoh, ini contohnya. Saya bertamu ke rumah Anda, ya. Lalu Anda sebagai tuan rumah sudah membuatkan kopi buat saya. Nah, ini ibaratkan dengan jodoh nih, kopi ini. Nah, kopi sudah di depan mata nih, kopi sudah di depan mata, sudah di atas meja. Nah, tapi kalau saya gak ada keinginan, ya, kalau saya gak ada usaha untuk ngambil ini kopi dan meminumnya, ya jodoh meskipun udah dekat ya, gak bakalan saya ngerasain ini kopi. Nah, ya kan, jadi itu ya perumpamaan yang menurut saya simpel gitu ya. Ya bayangin aja, ya kan, itu jodoh udah di atas meja, ya, ini kopi udah di atas meja, tapi kamu masih males dan gak mau nyicipin, gak ada usaha untuk ngambil, gak ada usaha untuk ngangkat gelas, gak ada usaha untuk meminumnya, ya gak bakalan dapet, ya kan, ya gak bakalan dapet itu jodohnya. Nah, ya kan, jadi jodoh itu sebenarnya sudah ada, sudah disiapkan sama Gusti Allah itu, cuma kita mau nggak mengambilnya gitu ya, bro, ya. Ya, ngobrol-ngobrol santai beginilah ya. Jadi memang perjalanan kehidupan ini ya beginilah ya. Oke, yang penting semangat terus ya, dan jangan terlalu banyak angan-angan biar hidup kita ini bisa lebih enak. Oke, terima kasih.